bisa nutup. Nggak bisa buka. Oke, ya udah nggak bisa buka. Itu nama istilahnya tuh stenosis. Stenosis apa? Tadi kan kanan atas. Ya udah jawabnya stenosis aorta. Gitu cara jawabnya. Tapi kalau misal nih, jadi pertama kalau kalian dapet soal kayak gini tuh cari dulu letaknya di mana. Oh, kanan atas. Oh, kiri atas. Biar kalian tahu dulu katupnya tuh apa. Kalau kalian udah tahu katupnya apa, baru kalian cari. Ini tuh masalahnya tuh apa? Bising di fase diastol atau bising di fase sistol. Misal, aku sekarang tanya, kalau misalkan soalnya terdengar suara bising sistolik sinistra, ICS 5 sinistra, bising sistolik, itu berarti harusnya apa? Kenapa? ICS 5 dulu. Misalnya ya contoh, ICS 5 sinistra, dia bising sistolik. ICS 5 sinistra tuh katupnya apa? Oke, katup mitral. Tapi dia bising pas fase sistolik. Pas fase sistolik, harusnya yang buka itu apa? Yang buka cuma pulmonal sama aorta. Oke, normalnya yang buka itu Normal. pulmonal sama aorta. Sedangkan yang nutup itu mitral Mitral sama sama trikus. trikuspid. Lah tapi pada kasus ini si siapa namanya si mitralnya bising pada fase sistolik. Berarti harusnya dia nggak bisa nutup apa nggak bisa buka. Dia nggak bisa nutup. Oke, nggak bisa nutup kan? Kalau nggak bisa nutup, berarti apa kelainannya? Regurgitasi apa stenosis? Regurgitasi. Oke, ya udah. Berarti ini jawabannya regurgitasi mitral. Mudeng nggak? Apa aku bingungin? Mudeng, Jadi, mudeng, mudeng. jadi jangan diapalin soalnya, tapi dipahami ininya. Soalnya kalau ngapalin soal kan banyak, susah. Tapi dipahami ininya. Jadi pertama kalian harus tahu letak dari tiap katup. Baru kalian dinalar. Oh, kalau misalkan sistolik, itu pokoknya kerjanya si pulmonal sama aorta. Harus buka. Kalau sampai katup pulmonal aorta pada fase sistolik itu dia bising, berarti dia ada masalah. Yang tadinya harusnya buka, dia nggak bisa buka. Kalau nggak bisa buka, berarti dia adalah stenosis. Tinggal katupnya apa letaknya di ICS berapa, atau di sisi kanan atas, atau di kiri atas, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan dia tadi ICS 5, ICS 5 kan sisi sinistra tuh kan katup mitral. Dia bising fase sistolik. Harusnya pada fase sistolik si katup mitral itu nutup, tapi kok malah bising. Berarti dia nggak bisa nutup. Kalau nggak bisa nutup, itu regurgitasi. Regurgitasi apa tadi? Regurgitasi katup mitral. Gitu cara maminya. Bingung nggak? Perlu diulang nggak? Aman, yang lain nggak tahu. Yang lain aman. Ini kalau mau diulang nggak apa-apa loh guys. Biar maksudnya clear aja. Kalau mau lanjut nggak apa-apa. Kalau bingung, maksudnya daripada nanti di chat kan biar sama-sama tahu kan semuanya. Biar sama-sama tahu kan apa bingungnya di mana. Soalnya ini aku kemarin kalau seingatku ya ini nggak cuma satu soal keluar yang kayak aortik regurgitasi katup sama stenosis katup itu nggak cuma satu soal keluar. Nah siapa tahu kalau besok keluarnya ada beberapa kan lumayan kalian bisa tinggal dinalar aja. Ini aman apa mau diulang? Ah, boleh diulang. Oke boleh. Ini pelan-pelan ya. Aku ambil minum bentar. Saya lanjut ya. Jadi pertama kalian harus tahu katup jantung. Kalau katup jantung itu kan ada 4.
Ada aorta, pulmonal, tricuspid, sama mitral. Pertama, kalau tricuspid ini yang di antara atrium sinistra sama ventricle sinistra. Berarti kalau letaknya, berarti ICS berapa kalau secara PF jantung, kalau tricuspid? Wah, nggak sih A84 ya, Bu? Tricuspid itu yang di bawah apa yang di atas? Di atas. Masa Mosok di bawah. nah, lebih di bawah kan dibandingkan yang pulmonal aorta. Kan ini di atasnya nih. Ini tricuspid di sini. Sedangkan pulmonal aorta tuh dia naik, lebih naik kan posisinya. Makanya kalau tricuspid itu antara yang ICS 4 sampai 5, dextra apa sinistra? Dextra. Dextra. Oke. Terus sekarang yang mitral. Kalau mitral itu berarti ICS berapa? 23 po Al. Dilihat aja gambarnya. Tricuspid sama Lima, mitral lima. kan Tiga, sama. 4. Cindy. Oke. Cindy ku ICS Al. 5. Santai. ICS 5 kan. Dia sinistra apa dextra? Sinistra. Oke, sinistra. Lanjut, katup yang berikutnya, yaitu katup pulmonal sama aorta. Ini yang ke sini sama yang ke sini. Ini beda loh. Ini walaupun deketan, tapi ini beda. Ini kan cuma gambar ininya doang ya. Ini harusnya di sini. Katupnya tuh agak atas dikit, sama yang aorta agak atas dikit. Ini kayak gini nih. Nih, aorta agak atas sini. Ini apa pulmonal, ini yang aorta. Lah kalau yang pulmonal berarti ICS berapa? Oke, ICS 2 lineanya apa? Maksudnya dextra atau sinistra? Dextra. Pulmonal tuh dextra ya? Salah dong. Pulmonal dextra kan? Oke. Sinistra ya. Ingat-ingatnya kalau PS aja pulmonal tuh sinistra. Jadi kayak dia ke ini loh apa? Nyilang gitu loh. Si pulmonal tuh lebih ke kiri, kalau aorta lebih ke kanan. Makanya kalau yang si pulmonal itu ICS 2 sinistra, kalau yang aorta berarti ICS ICS 2. apa ya? Kegiatan 2. Dextra apa sinistra? Dextra. Oke. Nah, berarti kan kalian bisa bayangin. Pokoknya kalau yang pulmonal sama aorta, dia tuh letaknya lebih atas dibandingkan yang mitral sama tricuspid. Dipahami juga dextra sinistranya. Ini kan nggak gambaran asli ya, ini kan cuma skematis memudahkan aja. Tapi yang benar itu kalau pulmonal tuh lebih ke kiri, kalau dextra tuh lebih ke kanan. Ingat aja PS deh, pulmonal itu sinistra, lebih ke kiri. Kalau aorta itu dextra AD, PS AD. Nah, kalau kalian udah tahu letaknya, nanti kalian pahamin. Kalau misalkan apa tekanan darah atau pompa jantung itu kan ada 2 fase. Fase sistolik sama diastolik. Kalau sistol ini yang ini, dia itu kerjanya fase ketika dia pulmonal sama aortanya buka. Jadi sistol itu akan terjadi kalau katup pulmonal sama aortanya buka. Sedangkan kalau diastol itu akan terjadi ketika katup mitral sama tricuspidnya buka. Jadi ini apa namanya? Kayak gantian gitu loh. Kalau sistol berarti pulmonal aortanya buka, si mitral sama tricuspidnya gimana? Nutup Al. Oke. Sip. Kalau yang diastol, mitral tricuspidnya buka, si siapa? Pulmonal aortanya dia gimana? Nutup. Oke, gini ya, dipahami dulu kayak gini. Udah, kalau udah tahu kayak gini, kalian balik lagi ke soalnya. Kalau ada soal RKL, dibaca soal paling terakhirnya dulu aja. Seenggaknya kalian kayak tahu, oh ini perintahnya tuh ditanyain apanya. Pertama kan dia langsung tanya diagnosis kan, diagnosis. Baca kalimat beberapa
baca 2 kalimat sebelum kata pertanyaannya. Langsung dia ada bising ejeksi sistolik sama bising ejeksi sistolik terdengar di right upper sternal border. Berarti kalian pertama kalau ada soal kayak gini cari letaknya dulu. Oh, di right upper sternal border, berarti kanan atas dari sternum. Yang atas tadi tuh trikuspid atau mitral. Trikuspid mitral atau pulmonal aorta. Pulmonal aorta yang atas. Iya, pulmonal aorta kan di ICS 2, sedangkan trikuspid mitral tuh kan ICS 4 sampai 5. Berarti kan lebih atas yang 2. Udah tahu nih, berarti kan kemungkinannya antara aorta sama pulmonal, tapi kanan atas. Yang kanan itu AD, aortic dextra, berarti katup aorta. Oke, udah ketemu nih, berarti yang bermasalah katup aortanya. Nah, katup aortanya kenapa? Itu kan pertanyaannya. Di sini bilangnya bising ejeksi sistolik. Kalau sistolik, si aortanya tuh harusnya nutup apa buka? Sistol, aorta, Buka. nutup apa buka? Gimana? Kalau sistol, aortanya nutup apa buka? Buka. Oke, buka, santai-santai. Tapi dia bising. Berarti dia nggak bisa buka apa nggak bisa nutup? Bisa nutup. Hah? Gini. Cara bayanginnya gini deh, mamanya. Biasanya, benar. Biasanya sendi-sendi itu selalu bersama. Tapi hari ini dia lagi nggak bersama. Gini, biasanya kalau lagi akur, sendi-sendi selalu bersama. Hari ini sendi-sendi lagi nggak bersama. Berarti kesimpulannya apa? Terus putus ya suaraku. Nggak paham, Al. Nggak paham. Nih, gini deh aku kasih perumpamaan. Biasanya ini nggak usah mikirin jantung, mikirin apa apa ini? Bayangin dulu. Sandy Cindy itu kan selalu bersama kalau dia akur. Sekarang Sandy Cindy lagi nggak bersama. Kesimpulannya dia apa berarti? Berantem. Nutup. Nggak akur kan? Kan ini masih ini. Berantem nggak akur. Nah ini sama. Sistolik itu normalnya nggak bising. Sistolik umumnya apa namanya katup aorta pulmonalnya buka. Kalau si sistoliknya itu bising, berarti katup aorta pulmonalnya nggak bisa buka apa nggak bisa tutup? Nggak bisa buka, Kak. Clear nggak ini? Bingung nggak? Dipahami ini sistolik itu normalnya katup aorta sama pulmonalnya buka, itu normal. Dikatakan si sistoliknya normal kalau pas dia pembukaan katup aorta pulmonal nggak ada suara bising. Tapi pada kasus ini si sistoliknya bising. Berarti kesimpulannya adalah aorta atau pulmonalnya nggak bisa buka apa nggak bisa nutup. Terus ya bingung ya. Gimana ya? Aku menjelaskannya pakai bahasa apa ya? Ini bingungnya gimana, Mas? Biar pertanyaannya ini. Tuh normalnya nggak ada suara bising. Itu kalimat pertama.
Nah, sistolik dikatakan selain dia nggak bising, dikatakan normal, itu ketika fase pembukaan arus alfa dan pulmonal. Tapi sekarang sistoliknya bising. Berarti ada apa dengan kantong aorta dan pulmonalnya? Nutup. Buka. Itu pokoknya Atau nggak bisa buka. Bener nggak? Bener. Atau nggak buka. Di sini aja enggak. lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Nah ya. Namanya ini kayak tadi kasus itu yang kasih soal itunya ya. Ini soalnya sering keluar, ingatku ya. Kalau misalnya TCS2 dan lain di India, TCS2, Dextra. Pertanyaan bising sistolik dan ini kan kasus pertama sistolik, kasus 2 dia bising sistolik. Berarti gimana? Siapapun deh. Selain di sini siapa? Salah. Oh iya. Gimana salah? Jadi ini yang sistolik apa ya? Sistolik. Kamu jawab dulu. Oke, ya. Aorta. Jadi apa? Re. Bener. Aorta. Penutupan dari pulmonal sama di TCS buat apa? Aorta pulmonal. Oke. Kalau udah tahu aorta, pas ini kan ada sistolik. Kalau fase sistolik, aorta itu buka apa kan nutup? Sistolik aortanya kan buka, normalnya. Tapi dia bising, berarti dia nggak bisa buka, apa nggak bisa nutup? Nggak bisa buka. Oke, nggak bisa buka. Kalau nggak bisa buka itu stenosis atau regurgitasi. Oke, ya itu jawabannya. Stenosis ya. Ini ya, kalau nggak bisa buka stenosis. Lanjut ke yang sistolik. Salah satu penelitian. Kalian tuh salah di sini guys, bilang salah pas ngerjain soal. Dua Dextra, siapa yang jawab salah deh, siapapun itu. Pulmonal. Apa itu tadi? Kok pulmonal? CS-nya berapa? Yang lainnya. Dextra berarti aorta. Oke, aorta. Sip. Aortanya gimana? Kalau dia solid. Pas dia solid, dia harusnya normalnya apa? Tutup. Oke, normalnya dia tutup. Tapi dia bising. Berarti dia nggak bisa nutup apa nggak bisa buka? Nggak bisa buka. Nggak bisa nutup. Nutup. Bisa nutup. Kalau tadi nggak bisa buka itu stenosis, kalau sekarang nggak bisa nutup, berarti Regurgitasi. oke. Aman. Makasih Alia. Iya, sama-sama. Kecepatan nggak? Ini jadi sekarang nanti latihan lagi ya. Ini jangan diapalin tapi dipahami ininya. Saya biar kalau dibolak-balik ICS-nya atau misal titiknya pakainya nggak ICS, misal kanan atas gitu tuh kalian bisa paham. Kalau kalian cuma ngapalin, oh pokoknya kalau yang bising systolic right upper sternal border itu pasti aortic stenosis. Nah kalau besok keluarnya aortic stenosis, kalau ternyata keluarnya pulmonal stenosis, kan eman-eman kan. Toh ini juga maksudnya udah dibahas juga gitu. Jadi nanti di review ulang lagi aja. Jadi intinya gitu ya. Cara tahu nentuin bising atau enggaknya sama dia di fase apa.
Nanti kalau misalkan nggak paham, tanya lagi aja nggak apa. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini sebenarnya nggak bisa dijawab ya, soalnya pilihannya nggak lengkap. Lanjut nomor ini tadi udah. Ini nomor 6 sama kayak tadi ya. Jadi ini nyeri kaki kiri sasio intermitan tadi udah dibahas. Terus kalau nomor 7 ini aku tandai kurang yakin. Nanti kalau misalkan kalian nemu yang jawaban pastinya nggak apa-apa dikoreksi aja ya. Jadi kalau misalkan ini kenapa aku jawabannya D, karena kan dia dirawat di ICU. Kalau orang dirawat di ICU kan pasti kan lemah, maksudnya kayak intensitas untuk bisa mengkonsumsi banyak makanan dalam porsi besar kan pasti susah. Berarti kan patokannya yang penting gizinya tercukupi meskipun porsinya tuh kecil. Makanya aku lebih ke diet tinggi kalori, porsinya kecil. Tapi kalau kalian nanti nemu jawaban yang pasti nggak apa-apa dikoreksi aja. Terus nomor 8. Kalau nomor 8 itu seingatku pokoknya kalau misalkan kaitannya sama DM itu nanti apa pemeriksaan gold standarnya itu adalah ABI, ankle brachial index kalau nggak salah ya. Nah pokoknya ini nanti dibaca aja di apa beberapa di buku skill ada. Terus nomor 9 ngeluh edem kaki, bengkak kakinya. Terus dia kan berarti kemungkinan ada pembuluh perifernya yang bermasalah. Kalau ditanyain pemeriksaan penunjang untuk menegakkan, itu bisa dilakuin si Doppler ultrasound. Kalau nomor 10 ini kayak dulu ya, ini kayaknya kemungkinan juga keluar, soalnya di mid sama akhir seingatku sempat disinggung juga. Intinya diingat-ingat aja obat anti tuberkulosis itu ada 5 yang pasti. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, etambutol, sama streptomycin. Kalau misalkan dia itu rifampicin R, berarti red, merah, efek sampingnya pasti nanti akan ada timbul kemerahan. Kemerahan bahasa medisnya itu urtikaria. Jadi nanti kalau misalkan di soal dia bilangnya cuma urtikaria itu ya sama aja kayak kemerahan. Jadi jangan bingung. Mau nanti bilangnya kemerahan atau urtikaria itu adalah dua hal yang sama. Terus ada namanya isoniazid. Kalau misalkan isoniazid itu tuh adalah kelainannya pada saraf. Jadi maksudnya gimana? So itu bukan di depan kalimat. Jadi huruf kedua. Nah ini maksudnya pada saraf adalah kayak kebas, parestesia. Jadi nanti jangan bingung ya, kebas sama parestesia itu adalah dua hal yang sama. Itu. Terus habis itu ada pyrazinamide. Kalau pyrazinamide itu asam urat atau nanti clue lainnya adalah nyeri sendi. Terus etambutol E itu depannya huruf E berarti eye. Berarti kalau eye itu mata, berarti nanti kaitannya sama gangguan penglihatan pada mata. Terus yang terakhir ada streptomycin, huruf S di awal kalimat, berarti kaitannya sama suara. Suara, organ yang berperan adalah telinga. Makanya efek sampingnya itu biasanya gangguan pada pendengaran di telinga. Tuh. Nah, ini tinggal dikaitin aja. Dia kan adalah efek samping pada buta warna. Buta warna itu kan mata, berarti yang ada huruf E-nya. Ya udah, berarti yang etambutol. Terus nomor 11 ini aku sorry ya, nggak tahu ini. Nanti kalian cari sendiri yang 11 aku nggak tahu, nggak nemu soalnya. Terus, kalau 12 ini kayaknya bener yang B. Cuman aku masih belum nemu penjelasannya. Aku lewatin dulu ya. Lanjut nomor 13. Kalau 13 ini apa namanya? Dilihat dari ininya loh, apa lebih dari ini tuh kan bukan sama dengan ya jawabannya. Jadi pokoknya kalau protein cairan pleura sama serum itu lebih dari 0,5. Kalau jawabannya 0,5 sama dengan 0,5 itu salah. Karena dia perintahnya tuh lebih dari 0,5. Makanya pilih yang ini, yang 0,6. Begitupun yang LDH cairan pleura dibanding serum itu harus lebih dari 0,6. Kalau dia jawabannya 0,6, ya salah. Karena kan
dikatakan dia nilainya perbandingan itu tuh kan kalau dia jawabannya di 0,6 ya salah karena harus lebih dari 0,6 gitu. Ini diapalin aja sih kalau ini teori. Terus hmm, kalau nggak salah ya, kalau aku cari-cari sindrom koroner akut itu kan kaitannya sama kayak penyakit jantung koroner yang biasanya penyebab paling seringnya itu bisa karena DM sama yang kolesterol itu timbunan lemak pada darah. Nah, DM itu sendiri kalau aku baca-baca itu nanti cara ngeceknya itu adalah dicek dari kadar HbA1c-nya. Kalau kolesterol ya ngecek dari HDL sama LDL-nya. Ya udah makanya cara pemeriksaannya dicek dari HbA1c, LDL sama HDL. Terus kalau ini ya. Kalau ini kayaknya teori deh. Pokoknya kalau clue-nya ada nyeri dengan rasa tertindih, nyeri tumpul tertindih itu nanti HSC RP. Coba yang A. Terus nomor 6. Kalau nomor 6 itu adalah ini, kalau misalkan dia udah bilang nih gagal jantung. Kalau misalkan gagal jantung itu biasanya kaitannya kan berarti jantung gagal memompa ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Lah yang berfungsi untuk memompa ke seluruh tubuh itu apa? Bagian ruang yang mana? Di antara 4 tadi, ruang jantung yang mana? Ventrikel kiri ya.
Oke, tes tes. Sorry ini suaraku udah jelas apa belum ya? Masih putus-putus. Sorry ya. Nomor berapa tadi? Ini ya. Kalau misalkan gagal jantung itu kan berarti jantung gagal memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian jantung mana yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh? Di antara atrium, ventricle, dextra, sinistra tuh yang mana? Hah? Putus. Ventricle. Oke, ventricle yang mana? Dextra or sinistra? Sinistra. Oke, sinistra. Ya udah, kalau aku ini mengarahnya sementara ke kalau misalkan dia di gambaran EKG, karena dia pasti kan suspeknya yang bermasalah tuh ventricle sinistra. Jadi kemungkinan bisa banyak faktor sih, tapi biasanya si ventricle sinistranya itu mengalami hipertrofi, yaitu LVH, left ventricle hypertrophy. Nah, tanda dari LVH itu apa? Yaitu ini, gelombang R di V1 lebih dari ditambah S di V5 atau V6 itu lebih dari 35 mm. Itu ya jawabannya. Terus lanjut, kalau ini, se. Terus kan dia kurang dari tension. Ini kelas, se. Kalau ini pilihannya nggak lengkap sih, jadi sementara jawabannya ini ya yang A. Jadi ini kayaknya harusnya diingat-ingat aja, soalnya nggak ada, maksudnya nggak ada pembanding jawaban lain supaya bisa apa ya, supaya bisa dinalar tuh gimana. Soalnya ini nggak tahu aku pilihan B, C, D, E-nya apa. Jadi sementara jawabannya A. Terus nomor 18 ini aku juga nggak hafal, tapi ini kayaknya teori aku cari di Google. Kalau H5N1 itu nanti virusnya, genom virusnya itu yang single strand, yang negatif sense tipenya RNA. Terus ini adalah Z, gagal jantung dan edem paru. Ini kayaknya, jadi sebenarnya kalau obat gagal jantung itu kan banyak, apa namanya, banyak banyak macamnya. Ini adalah yang pertama adalah vasodilator. Nah, makanya tadi kan aku bilang kalian harus pahami yang sistem RAS tadi. Kenapa harus dikasih vasodilator? Karena kalau vasokonstriksi, pembuluh darah yang vasokonstriksi, dia justru akan meningkatkan tekanan darah. Kalian bayangin kayak selang, kalian mau nyuci mobil atau mau nyiramin tanaman, ujung selangnya kalian mampetin, kan berarti kan lumennya tuh makin kecil. Kalau bolongannya makin kecil, justru pancurannya atau tekanannya tuh justru semakin gede, semakin luas. Beda sama kalau kalian cuman megangin selang yang dilewati oleh air tapi nggak diapa-apain, dipegangin aja, itu kan berarti
lumennya itu besar, tapi pancurannya itu malah kecil. Nah, ini sama. Kalau dia vasokonstriksi, kan berarti kan lumennya itu kecil, tapi justru tekanannya meningkat. Tekanan yang meningkat bisa menyebabkan hipertensi. Makanya kalau orang gagal jantung, justru jangan ditingkatin tekanannya, jangan disuruh mompa yang semakin meningkat. Makanya dia dikasih vasodilator. Terus dia juga bisa dikasih yang diuretik ini. Yang diuretik itu pokoknya biasanya yang paling sering dibahas adalah diuretik tiazid. Makanya kalau misalkan dia ada membahas apa namanya, bahas orang kena gagal jantung, sebenarnya obatnya banyak. Cuman biasanya yang paling sering dibahas itu adalah diuretik tiazid. Bentar, bentar. 180/100 stage 2. Nah, tambahan lagi, jadi gini, kalau selain itu gagal jantung tuh kalian harus, kalau ada soal kayak gini, kalian tuh harus cari tahu apa namanya, tekanan darahnya. Ini yang perlu diapalin juga buat klasifikasi tekanan darah. Selain kalian tahu tadi sistem RAS, kalian juga perlu tahu klasifikasi tekanan darah. Yang mana? Ini, yang ini. Kan tekanan darah itu biasanya ada 4, normal, prehipertensi, stage 1 sama stage 2. Itu diklasifikasikan berdasarkan tekanan sistol per diastolnya. Ini diapalin ya. Kenapa harus diapalin? Supaya kalian bisa tahu ini maksudnya hipertensi apa dan tata laksananya apa. Kalau misalkan dia hipertensinya udah masuk ke stage 1, biasanya kalau yang prehipertensi itu cuman disuruh mengubah lifestyle aja. Jadi maksudnya dia nggak perlu ketergantungan sama obat. Tapi kalau misalkan dia udah sampai stage 1 sama stage 2, dia perlu ada tambahan selain mengubah lifestyle, dia juga perlu tambahan konsumsi obat. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan yang stage 1, itu tuh terapinya adalah terapi satu obat aja. Karena dia masih stage awal, dia hanya dikasih obat satu aja. First line-nya si hipertensi itu adalah diuretik tiazid. Kenapa diuretik? Tadi kaitannya sama yang ADH, aldosteron. Semakin dikasih diuretik, maka nanti dia akan menurunkan menurunkan cairan yang ditahan, justru lebih banyak dikeluarin. Kalau cairan yang dikeluarin lebih banyak, berarti kan nggak akan banyak cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau cairan di dalam tubuh kita nggak banyak, volume darahnya menurun, tekanan darahnya itu juga bisa diturunkan. Makanya ini kaitannya sama tadi sistem RAS. Makanya kenapa kalian harus paham tadi sistem RAS, karena kaitannya di sini bisa ke kalian nentuin dia obatnya apa, sama jenis hipertensinya tuh yang apa. Nah ini ya, pokoknya first line hampir semua hipertensi stage 1 sama stage 2 itu dikasih diuretik. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan yang stage 2 itu dikasih diuretik tiazid plus tambahan obat lainnya. Bisa dikasih ditambah S inhibitor, bisa ditambah ARB, bisa ditambah beta blocker. Jadi itu kalau stage 2 dia perlu 2 macam obat, kalau stage 1 dia cukup 1 macam obat aja. First line-nya sama-sama diuretik tiazid, tapi kalau misalkan orang itu nggak cocok sama diuretik tiazid, bisa diganti sama S inhibitor. S inhibitor kerjanya di mana? Sama kayak tadi yang nomor pertama. Tuh. Nah, makanya di mana ya? Ini yang nomor 19, jawabannya adalah diuretik tiazid. Pokoknya kalau nanti dia ada gagal jantung, kalau gagal jantung itu kan sering kaitannya sama tekanan darah tinggi. Maksudnya kayak jantung itu terlalu lelah karena tekanan darah yang di dalam tubuh itu terlalu tinggi untuk dia pompa. Makanya dia gagal memompa darah keluar dari jantung. Nah, first line-nya itu adalah dikasih diuretik tiazid. Boleh ditambah dengan obat lain kalau dia udah masuk stadium 2. Nah, soal ini sebenarnya kan masuknya stadium 2 ya, 180. Tapi karena dia di pilihannya itu nggak ada 2 macam obat, ya udah pokoknya harus ada mengandung diuretik tiazidnya. Makanya jawabannya yang D. Tapi kalau misalkan nanti ada pilihan obatnya plus apa, nah pilih yang plus. Maksudnya diuretik tiazid dan obat apa, S inhibitor atau ARB atau beta blocker terserah. Terus lanjut
nomor nomor berapa nih? Nomor 20. Kalau 20 ini ya pokoknya kalau penyakit kaki gajah itu pakainya apusan darah tepi. Terus kalau nomor ini 21 tuh setahu clue-nya itu di apa namanya? Di heparinnya. Kalau ada dimer positif jawabannya heparin. Terus nomor 22 ini apa namanya? Kaitannya sama CVI-nya. Jadi gini, tadi kan CVI itu yang mana ya? CVI itu yang pertama kan dia kan pokoknya clue-nya kebanyakan beraktivitas sehingga kakinya bisa bengkak. Tapi selain itu dia bisa juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dia tadi kebanyakan jalan, terus nanti kalau istirahat bengkaknya itu berkurang. Nah, istilahnya itu adalah claudication intermittent. Yang kedua, penyebabnya karena emang katupnya yang bermasalah, katup venanya yang ada di kaki. Yang ketiga, bisa karena obstruksi. Nah, obstruksi aliran ini bisa disebabkan karena adanya suatu sumbatan. Sumbatannya ini bisa macam-macam. Biasanya yang paling sering itu karena sumbatan karena lemak. Yang mana ini sering terjadi pada orang yang obesitas, bisa yang DM, juga bisa yang kolesterol, juga bisa. Makanya biasanya kalau obes, peningkatan berat badan, kakinya bengkak, itu kan jadi kayak kalau orang obes kan berlebihan berat badan itu kan menghambat dari sistem alirannya, menyumbat dari sistem aliran darah. Kalau dia tersumbat, itu bisa menyebabkan kakinya bengkak. Yang mana diagnosis kaki bengkaknya itu mengarah ke yang CVI, chronic venous insufficiency. Itu ya, makanya yang ini. Nomor apa tadi ya? Nah, ini nomor 22. Kan dia obes. Kalau obes, itu berarti kan mengarah penyakitnya itu yang CVI. CVI, chronic vena insufficiency. Berarti kaitannya sama si venanya. Venanya itu gimana? Venanya itu mengalami pembesaran karena tadi ada apa sih obstruksinya. Jadi kayak ada zat yang menghambat sehingga venanya membesar. Kalau venanya membesar, alirannya nggak lancar sehingga mengakibatkan kakinya bengkak. Makanya ini bisa terjadi si hipertensi vena. Terus 23 nggak bisa dijawab ya karena soalnya nggak lengkap. 24 ini pokoknya clue-nya adalah kalau dia ada batuk keras, suara melengking, biasanya ada suara whoop-nya, atau biasanya kadang istilahnya batuk keras seperti anjing, itu apa kaitannya sama penyakit namanya pertusis. Nah, kalau pertusis itu penyebabnya ada namanya Bordetella pertusis. Tuh. Terus kalau 25 ini yang aku maksud tadi. Kan si hipertensi stage 1 mau stage 1 atau stage 2, pokoknya keduanya itu perlu namanya diuretik diasid untuk first line-nya. Diuretik itu gunanya buat apa? Kembali lagi ke sistem yang tadi, RAAS, renin, angiotensin, aldosteron. Kalau ada diuretik, nanti akan gimana? Akan semakin banyak mengikat air. Kalau airnya semakin banyak, berarti volume cairan di dalam tubuh akan semakin meningkat. Volume cairan yang meningkat akan selaras dengan peningkatan volume darah. Volume darah yang meningkat akan semakin meningkatkan tekanan darah. Kalian dorong motor sama dorong mobil kan lebih effort dorong yang volumenya lebih besar kan. Makanya kalau volume darahnya besar, tekanan itu juga akan meningkat. Nah, diuretik diazid ini gunanya untuk apa sih sebenarnya? Dia itu akan kerjanya meningkatkan pengeluaran garam supaya banyak air yang dikeluarin, bukan banyak air yang disimpan di dalam tubuh. Jadi kayak dia lebih boros. Ini dia diuretik asid itu tuh untuk memboroskan cairan yang ada di dalam tubuh. Udah dikeluarin aja daripada disimpan, justru dia akan meningkatkan tekanan darah. Nah, makanya dikasih diuretik asid. Tadi penjelasannya di soal awal tadi ya. Kalau 26 ini udah pasti, kalau dia kaitannya sama organ jantung, itu nanti bisa dilakuin ultrasonografi pada yang jantung. Karena yang A sampai D ini kan lebih ke penyakit indera. Terus 27, kalau 27 ini adalah
clue-nya. Pokoknya kalau ada pneumonia bilateral itu pasti mengarahnya ke COVID. Cuman ini kan ada positif terkonfirmasi COVID atau probable COVID. Tergantung gold standarnya si COVID. Gold standar dulu pas rame-rame COVID itu kan bukan di CT scan kan, tapi diapain? Di PCR. Nah, makanya kalau dia cuma baru di CT scan doang, foto toraknya itu ditemukan pneumonia bilateral, dia masih kemungkinan COVID. Nah, buat kita menegakkan, mengkonfirmasi dia fix COVID apa enggak, perlu dilakuin PCR. Karena ini belum ada hasil PCR-nya, dia belum bisa dipastikan dia terkonfirmasi COVID apa enggak. 28. Kalau 28 ini 1 sampai 2 kali seminggu. 1 sampai 2 kali seminggu. 1 sampai 2 kali seminggu. Berarti hampir tiap hari. Hampir tiap hari dan 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Lah, ini soalnya benar. Dia bilangnya tiap hari. Hampir tiap hari. 1 sampai 2 kali seminggu. Ini harusnya persistennya ringan nggak sih? 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Iya, sorry ya ini yang benar yang ringan. Jadi gini, kalau kalian mahamin si asma ini sekalian ininya ya obatnya. Mana ya? Soal asma tuh ada di soal ujian apa tuh? Mid apa akhir ya? Ada di Meet Al. Oke, makasih ya. Udah ketemu. Nomor ini. Kalau asma, jadi pertama, asma tuh kan harus tahu klasifikasinya dulu. Ada 4. Ada intermiten, persisten dengan, sedang, sama berat. Nah, bedanya apa? Intermiten itu jarang, dikatakan jarang kalau dia kambuhnya cuma maksimal 1 kali dalam sebulan. Maksimal kurang dari 1 kali tiap minggunya. Jadi kayak cuma bulanan doang. Oh, bulan ini dia pernah kambuh, tapi ya udah 1 kali waktu doang. Nggak yang berhari-hari dalam sebulan. Jadi intermiten kan. Tapi tiap bulannya dia pasti ada kemungkinan kambuhnya. Tapi nggak tiap hari. Itu intermiten. Terus ada lanjut ke persisten ringan. Kalau persisten ringan itu adalah dia lumayan sering dalam 1 minggu, maksimal dia 6 kali. Jadi bisa cuma 3 kali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu, atau 5 kali dalam seminggu. Pokoknya dia nggak nyampe semingguan full, nggak nyampe 7 hari full, dia kambuh terus, itu masih persisten ringan. Lah kalau misalkan 7 harian full dalam seminggu dia kambuh terus, berarti kan tiap hari, itu baru masuknya yang persisten sedang. Kalau misalkan yang persisten berat itu baru yang dia tiap hari dan tiap waktu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan setiap jamnya atau mungkin setiap menitnya tuh dia kambuh asmanya. Makanya dia udah dikatakan persisten berat. Kenapa harus tahu klasifikasi asma ini? Supaya kalian tahu penjelasan untuk pengobatannya. Ini overview dulu. Intinya kalau asma, obatnya itu ada 2 jenis, reliever sama controller. Reliever untuk meredakan, makanya dia dikasih pas lagi kambuh-kambuhnya. Ini orang lagi sesek-seseknya, dikasihnya reliever. Tapi kalau orang yang udah sering kambuh-kambuhan, dia tetap harus minum obat meskipun dia nggak lagi kambuh, supaya mencegah kekambuhannya. Lah, obatnya itu kalau untuk mencegah kekambuhan,
itu adalah jenis obat yang controller. Makanya kalau reliever itu dikasih pas dia lagi sesek, kalau controller itu dikasih pas dia nggak lagi sesek, tapi emang tujuannya itu untuk mencegah aja. Nah, obat reliever tuh apa aja? Yang pertama ada SABA, ada SAMA. Kalau SABA itu short acting beta agonis, kalau SAMA itu anticholinergic short acting. Kenapa kalian nggak cuma harus tahu singkatannya? Karena kadang di soal itu nggak muncul SABA sama, tapi yang di soal tuh munculnya ini beta agonis short acting beta agonis sama anticholinergic short acting. Jadi itu sama aja. SABA itu sinonimnya short acting beta agonis, sama itu sinonimnya anticholinergic short acting. Dua-duanya itu sama-sama obat reliever, dikasih pas orangnya lagi sesek. Tapi biasanya yang paling sering dikasih itu lebih ke yang SABA. Tapi kalau mau dikasih sama ya nggak apa-apa. Tapi kayak first line yang paling sering digunain itu yang SABA. Terus kalau yang controller itu kan mencegah kekambuhan, makanya dia dikasih emang bukan pas lagi kambuh, tapi ya emang pas lagi nggak kenapa-kenapa supaya dia orangnya tuh nggak seseknya tuh nggak makin sering. Makanya si controller ini dikasih ketika orang itu emang udah intensitasnya tuh udah sampai persisten ringan sampai berat, karena dia kan sering kambuh, bukan pas dia intermiten. Kalau intermiten kan jarang kan kambuhnya, jadi dia nggak perlu dikasih obat controller. Nah, obat kontrol itu apa aja? Yang paling sering ada 3. Inhalasi kortikosteroid, LABA, sama LAMA. Kalau LABA itu long acting beta agonis, kalau LAMA tuh long acting anti muskarinik. Nah, kalau kalian udah tahu itu, lanjutlah ke klasifikasi asma. Pertama, intermiten, tadi jarang-jarang, berarti nggak perlu dikontrol, namanya juga jarang, berarti kan dia jarang kambuh, berarti nggak perlu dicegah kekambuhannya. Cukup dikasih obat pas dia lagi pas dia lagi sesek-seseknya aja, yaitu obat reliever. Obat reliever yang paling sering dipakai pertama kali ketika orang itu sesek itu adalah golongan SABA. Makanya kalau orang intermiten dikasihnya cukup SABA aja. Berlanjut ke persisten ringan. Kalau persisten ringan dia itu sering kambuh maksimal 6 kali dalam seminggu. Bisa 3 kali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu. Intinya maksimal itu nggak nyampe 7 hari berturut-turut. Maksimal tuh cuma 6 hari aja. Nah, kalau dia ini kan 6 kali dalam seminggu kan udah cukup sering kan. Dia sering kambuh dalam 1 minggu itu. Nggak cuma sekali doang. Makanya dia perlu obat controller. Berarti SABA, jadi kayak SABA itu tetap akan digunain di tingkatan manapun. Tinggal ditambahkan oleh obat apa. Kayak gitu. Semakin tinggi klasifikasi asmanya, berarti SABA ditambah beberapa obat sesuai dengan tingkatan asmanya. Karena dia persisten ringan, dia butuh tambahan obat lainnya untuk mencegah kekambuhan, yaitu tipenya yang ICS, yang inhalasi kortikosteroid plus SABA. Lanjut ke persisten sedang. Kalau persisten sedang berarti kan lebih parah lagi nih. Dia hampir 7 hari berturut-turut, tapi nggak setiap waktu. Jadi kayak misal paginya doang, nanti besoknya malamnya kayak gitu. Jadi di waktu-waktu tertentu, tapi pasti tiap hari dia ada kambuhnya. Nah, berarti disesuaikan aja. Tadi yang ringan itu udah SABA sama ICS, berarti persisten sedang juga ada ICS dan SABA ditambah obat reliever lagi, karena kan dia kambuhnya sering, serangannya tuh sering, makanya dia perlu obat yang mengatasi serangan lebih kuat ketika dia lagi kambuh itu. Makanya bisa dikasih SABA, ICS plus LABA. LABA itu kan untuk mencegah kekambuhannya, sama kayak ICS. Terus kalau persisten berat itu ya keempat obatnya ini dipakai ICS, LABA, SABA, sama LAMA gitu. Ini nice to know aja ya, tapi ini perlu dipahami soalnya beberapa kali soal sering dibahas untuk ini LABA, SABA, dan kawan-kawan. Nah ini karena dia bilangnya cuma sesak hampir tiap hari dan 1-2 kali seminggu, berarti kan dia masuknya yang maksimal 6 kali per minggu kan, berarti yang intensitas asma persisten ringan. Tapi kalau yang sedang itu harusnya itu dia 7 hari tiap minggu. Tapi nggak tiap waktu, nggak terus-terusan. Kalau yang berat itu 7 hari
dan dia terus-terusan. Itu bedainnya. Lanjut, nomor 29. Kalau 29 itu, ini sama ya, pokoknya kalau apa nih penunjang buat kaki bengkak itu bisa dilakuin Doppler ultrasound. Terus kalau ini kayaknya teori sih. Kalau aku lihat-lihat, kalau kaitannya sama kontrasepsi sama penggunaan TB itu diganti dari kontrasepsi dengan IUD ke penggantian kontrasepsi dengan IUD yang non hormonal. Terus 31, kalau 31 ini aku masih belum yakin banget, tapi sementara jawabannya D. Kalau kalian nemu yang lebih tepat, nggak apa-apa, dibenerin aja. 32 ini udah pasti ya, kalau 32 itu dia ada benjolan di leher, terus dia kurus, terus dia ada suara ronki, berarti mengarah ke TB. Terus ini yang aku bilang, kalau misalkan tekanan darah ini kan 145 sampai 90. Kalau 145 sampai 90 berarti kan 145 per 90 ya. 145 berarti kan yang ini hipertensi grade pertama kan. Kalau hipertensi grade pertama, dia intinya pasti harus mengubah pola hidup sama dia butuh obat tambahan suatu obat yang perlu dia konsumsi untuk menangani si penyakit tersebut. Karena dia grade 1 berarti ya faktor risikonya apa? Ini karena soalnya nggak lengkap ya, soalnya dia nggak bilang faktor resikonya tuh kena apa aja. Cuman titik-titik ini. Jadi nanti dipaham ini harusnya memahami ini sih tabelnya ini. Intinya kalian pertama tadi harus tahu klasifikasi dari hipertensi kayak grade 1 itu ketika sistolnya berapa sampai berapa, grade 2 sistolnya berapa sampai berapa. Kalau ditanyain obatnya mau grade 1 atau grade 2 harus ada diuretik diazidnya karena dia jadi first line-nya. Kalau yang grade 2 diuretik diazid ditambah apa? S inhibitor, ARB atau beta blocker. Nah, kalau ini itu kan bukan ditanyain obatnya secara spesifik, tapi tata laksana secara general aja. Kalau misalkan ditanya tata laksana sama general, semua penyakit hipertensi pasti harus ada lifestyle modifikasinya. Jadi kayak ada pengubahan pola hidup. Percuma dia dikasih obat banyak, tapi pola hidupnya masih nggak benar, akan useless, akan nggak berguna, berdampak signifikan. Makanya dia selain lifestyle modifikasi kayak pengubahan dari pola hidup, dia perlu obat. Nah, obatnya ini diberikan diberikan itu tuh sesuai dengan tingkatan ininya loh, apa sih namanya, faktor risikonya, dia punya berapa faktor risiko. Kalau dia banyak berarti dia akan lebih butuh obat yang banyak kayak gitu. Nah tapi kan ini kan soalnya nggak lengkap ya, jadi maksudnya nggak bisa secara valid untuk dijawab, ini kan masih titik-titik ini kan. Jadi sementara dia bisa dikasih apa, lifestyle modifikasi, harusnya ini kombinasinya sih 2 obat ya kan. Lifestyle modifikasi, kalau dia 145 itu grade 1 ya, ini kan grade 1. Kalau grade 1 harusnya obatnya 1 nggak sih? Harusnya ini kalau menurut aku. Pengubahan pola hidup sama dikasih 1 macam obat aja. Terus lanjut. Kalau ini teori ya, pokoknya kalau terapi gizi buat orang yang gagal jantung itu gunanya untuk memperbaiki fungsi dari jantung. Nah, ini yang aku bilang juga, kalau hipertensi stage 2 itu kan berarti perlu diuretik diazid plus obat lainnya. Nah, biasanya yang paling sering dikombinasiin itu bisa macam-macam sih. Bisa S inhibitor, bisa ARB, bisa beta blocker. Nah, karena ini pilihannya ada S inhibitor, ya pilih yang S inhibitor. Tambahan, ini kalian diapalin ya, maksudnya dipahami yang ini. Jadi kalau misalkan yang garis hijau itu menunjukkan dia boleh
boleh saling digunain bebarengan. Jadi kayak misal S inhibitor itu boleh dibarengin sama kalsium antagonis, boleh dibarengin sama thiazid diuretik. Yang nggak boleh kalau dia dibarengin sama ARB. ARB itu tadi yang nge-cut off sama nge-cut off setelah dia udah suka sama mencegah sebelum dia suka. Karena ini satu garis kesatuan garis lurus yang sama, dampaknya itu sama. Jadi S inhibitor itu nggak boleh diberikan bersamaan sama si ARB-nya. Terus lanjut nomor 36. Kalau 36 ini sama ya, pokoknya kalau kaki bengkak-bengkak itu bisa dilakuin Doppler ultrasound untuk pemeriksaan penunjangnya yang lebih bisa mendeteksi lokasi bagian arteri perifer mana yang rusak. Terus kalau ini ya kalau misalkan sesak nafas, kalau aku mikirnya kalau dia kan sesak nafas ya itu bisa ke CKMB. Jadi catatannya enggak ya? Nah, sebenarnya itu gini, yang paling sering di highlight sama dokternya pas pulpaknya yang PK itu ada beberapa tanda kalau pemeriksaan lab menunjukkan si jantungnya itu bermasalah. Yang pertama pokoknya cardiac troponin I. Kalau cardiac troponin I itu adalah suatu tanda yang paling spesifik kalau ada kerusakan pada otot jantung. Nah, ini tanda infrak miokard. Terus ada juga mioglobin. Tapi kalau mioglobin itu nggak spesifik buat otot jantung. Dia bisa buat otot jantung sama di ginjal. Jadi kalau ginjalnya rusak, mioglobinnya itu bisa meningkat. Kalau jantungnya rusak, mioglobinnya itu juga bisa meningkat. Jadi nggak bisa kita deteksi salah satunya mana yang bermasalah kalau cuma ngecek mioglobinnya doang. Terus kadar BNP. Kalau BNP itu khas banget buat kondisi gagal jantung yang mana dia penyebabnya karena pembesaran dari ventrikel kiri. Jadi ada peregangan dari ventrikel siniseranya. Terus kalau misalkan yang paling sering dibahas juga adalah CKMB. Kalau CKMB itu biasanya untuk kematian dari otot-otot jantung atau nekrosis dari otot jantung. Ini kan dia iskemik. Kalau iskemik itu kenapa aku milihnya CKMB? Kenapa berapa sih? Bentar. Ya, kan dia ini kan sesak nafas. Kalau sesak nafas itu kan bisa mengarah ke iskemik. Kalau iskemik itu lama-kelamaan dia bisa menyebabkan infak. Makanya nanti salah satu penunjang labnya itu bisa dideteksi dari CKMB atau bisa juga dideteksi dari troponin I, bukan miosin I ya. Makanya yang B ini salah. Bisa A, bisa CKMB, bisa juga yang troponin I. Tuh. 38 ini enggak modulnya ini ya. 39 ini udah pasti salah satu penyebabnya itu dia paparan dari asap rokok. Terus 40 ini apalan juga. Pokoknya kalau mikrobio yang TB ini adalah yang McConkey. Terus ya salah ya. Itu anu ya, Lowenstein itu ya. Lowenstein itu loh, Al. Oh salah ya. Kan waktu itu di jelahnya toh, aku kan tidak salah dokter Matsfiah deh. Nah, dia kayak mediane nek cair apa nek padat Lowenstein. Nah, yang paling sering dibuat itu kan TCM toh. Nah, itu Lowenstein Oh gitu. salah ya Lonsen. Oke. Sorry salah. Makasih ya. Berarti yang benar ini ya. Lowenstein. Oke, 40 Lowenstein. Lanjut nomor 41. 41 ini sama ya. Kalau angina pectoris itu kan nyeri dada. Kalian juga perlu ngapalin yang ini. Obat-obatan ini skemanya dipahamin. Kalau nyeri dada itu kemungkinan cuma ada 3. Nitrat, beta blocker, sama CA antagonis.
Nah, ini pilihannya apa? Adanya nitrat. Ya udah, jawabannya yang A. Kalau diuretik ACI, ARB itu kan yang obat tadi hipertensi. Ini hipertensi, ini juga hipertensi. Itu ya, jadi jawabannya yang A. 42, ini aku masih nggak nemu ya, cuman kayaknya yang paling mendekati itu bisa ke respirasi distress syndrome. Kenapa? Karena kalau misalkan dia mau pneumonia, dia harus ada demamnya. Soalnya kalau trias pneumonia, itu tuh harus ada 3 hal. Demam, batuk, sama sesak nafas. Nah, ini kan nggak ada demamnya kan. 36 kan masih relatif normal kan, jadi nggak pneumonia. Asma attack, bisa sih, cuman kayak nggak apa ya, nggak bisa sesimpel ini buat ngeceknya. Ini harusnya harusnya bisa dicek ini juga nggak sih, apa namanya, CT-nya juga, tapi ini kan nggak ada kan. Ini aku masih kurang yakin yang 42 bisa. Bisa A, bisa C. Makanya masih tak tandain yang 42. Nanti kalau misalkan nemu jawaban yang benar, aku koreksi ya. Yang 43 ini, kalau aku mikirnya, kan dia ini, ICS 56 lebih dari 2 cm ke lateral. ICS 56 itu berarti punyanya siapa? Katup atau ruang jantung apa? Atrium atau ventricle? Ventricle. Oke, ventricle ya. Makanya dia ICS 56 lebih dari 2 cm ke lateral. Berarti ventrikelnya mengalami pembesaran atau pelebaran. Kalau ventrikelnya melebar atau ini, berarti kan kemungkinan ada suatu masalah di ventrikelnya. Makanya aku kemungkinan ini bisa mengarah ke yang VCD, ventricle septal defect. Jadi kayak kelainan bisa di katup jantungnya, bisa di apa ya, pompa si ventrikelnya itu untuk bekerja. Terus lanjut ke 44. Ini sama kayak tadi ya. Iskemik itu bisa mengarah ke CKMB atau kalau enggak troponin I, bukan troponin T. 45 ini lama berjam-jam tadi CVI. Lah 46, kenapa jawabannya itu LDH? Jadi ini tambahan ya, kalau misalkan marker tadi juga LDH. LDH itu pokoknya dia tanda adanya kerusakan pada sel. Jadi sel apapun yang rusak, dia bisa meningkat. Jadi nggak harus di jantungnya. Nah ini orangnya itu kan eh, kena leukemia. Terus dia ada kerusakan otot jantung. Berarti kan kalau leukemia kan nggak cuma di jantung kan. Maksudnya dia kelainannya itu dari sistem perdarahannya, bukan kesalahan jantungnya dalam memompa. Berarti ini ada 2 organ nih yang berperan. Maksudnya ada 2 komponen yang berperan. Nah, makanya kalau ada 2 komponen yang rusak, itu tandanya itu bisa dilihat dari si LDH-nya. Kalau SGOT, SGPT itu kan lebih ke hepar. Kalau mioglobin itu ke ini jantung dan ginjal. Nah, tadi ya mioglobin itu jantung dan ginjal. Kalau CKMB itu jantung aja, troponin C itu juga jantung aja, tapi nggak terlalu dibahas yang ke troponin C. Jadi ini lebih ke LDH-nya, karena leukemia itu kan nggak cuman spesifik jantungnya kan yang bermasalah. Terus 47 ini kayaknya sementara B ya, cuman aku nih soalnya searching tapi nggak nemu pembahasan kulpaknya, jadi belum bisa jelasin kulpaknya yang mana. Terus 48 ini pokoknya kalau dia ada bengkak, keluhan kaki bengkak, terus ada apa nih, uji argumentasi dokter, itu jawabannya heparin. Terus nomor 49 ini balik lagi sama yang tadi, sistem RAS. Makanya aku berkali-kali bilang RAS itu penting banget supaya kalian tuh bisa dinalar
baik di farmanya, baik di sistem mekanismenya, sama di sini gizinya. Ini kan orang udah bilang pertanyaan dari orangnya hipertensi. Cara nurunin hipertensi itu konsumsi apa? Kalau yang B, kenapa salah? Sodium itu tuh sama dengan Na. Tadi natrium itu mengikat air. Kalau airnya makin banyak, berarti volume darahnya semakin banyak juga. Volume darah yang banyak, tekanan darahnya itu semakin banyak. Makanya tensinya justru meningkat, justru dia bisa menyebabkan hipertensi. Kalau orang kebanyakan konsumsi natrium. Lah harusnya apa? Justru harusnya konsumsinya tuh kalium. Kalau kaliumnya tinggi, dia justru akan membuang air. Kalau airnya lebih banyak yang dibuang dibandingkan yang disimpan, nanti volume cairan di dalam tubuh akan berkurang. Kalau volumenya berkurang, nanti mengakibatkan volume darahnya itu juga akan menurun. Kalau volume darah menurun, tekanannya itu juga akan menurun. Sehingga nggak akan terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Makanya dia harus konsumsinya kalium. Ini makanya aku berkali-kali bilang pahami yang sistem RAAS. Soalnya dia bisa apa ya maksudnya kayak pemahaman satu tadi gambar tadi itu bisa memudahkan kalian memahami beberapa soal, nggak cuman pertanyaan S inhibitor atau ARB aja, nggak cuman memahami tadi enzim-enzimnya itu apa, tapi bisa memahami ini sampai ke gizinya juga sampai ke farmakologinya. Terus ini kalau iskemik jantung tuh tadi ya CKMB bisa troponin tapi harus troponin yang I. Kalau ini tadi dia post operasi. Kalau post operasi berarti dia yang DVT. Kalau ini aku masih belum tahu juga ya, soalnya belum nemu kulpaknya yang pas tuh apa yang soal ini nomor 52. Nanti kalau aku udah nemu tak koreksi lagi aja. Kalau 53 ini apa ya sih aku konsep. Ada yang tahu nggak yang 53? Sik. Hipertensi, pusing, dan kepala belepotan. Konsentrik dan eksentrik. Belum nemu sih ini LVH konsentrik sih dengan perempuan dan obesitas. Di pada pasien dengan 16. Ini kalau berdasarkan Google ya, biasanya kalau Google itu ini yang diomongin di Google LVH itu kan ada 2, konsentrik sama tulisannya kayak sekali. LVH itu ada konsentrik sama eksentrik. Kalau yang konsentrik dia itu kayak wanita, terus biasanya usianya udah lansia, udah lanjut umur, terus dia obes. Kalau yang eksentrik itu tuh pembesaran ventrikel karena dia ada komorbid penyakit. Bisa DM tipe 2, bisa penyakit katupnya. Pokoknya dia ada penyakit penyertanya gitu. Jadi kayak ventrikelnya membesar karena ada suatu penyakit yang emang terjadi pada jantung orang tersebut. Tapi kalau konsentrik itu tuh faktor risikonya tuh karena bukan penyakit kan kayak lansia, obes, gender itu kan bukan penyakit ya. Itu makanya konsentrik. Nah ini kenapa aku milih ke LVH karena biasanya
apa heart disease atau kayak tanda peningkatan hipertensi, ini kayak tekanan darah. Maksudnya hipertensi itu sering erat kaitannya sama kejadian gagal jantung. Jadi kayak apa pompa jantungnya itu akan bermasalah. Nah, kalau gagal jantung itu biasanya paling sering itu adalah LVH kayak soal yang di atas tadi. Ventrikelnya tuh yang mengalami hipertrofi. Nah, kalau di LVH ini kan ada jenisnya. Karena dia ini nggak menyatakan dia punya penyakit penyerta apa, maksudnya cuma hipertensi doang kan, nggak ada kayak DM dan lain sebagainya. Jadi menurutku ini sementara jawabannya yang konsentrik. Terus 54 nggak bisa dijawab. 55 tadi ya tinggal diapalin tekanan darah sistol diastolnya, dia masuk stage berapa. Ini tadi juga kalau kerusakan otot jantung yang spesifik bisa CKMB, bisa troponin I. Nah, karena di sini ada cuma troponin I, berarti jawabannya yang C. Kalau ini juga sama, kalau propanolol intinya dia memblok beta 1 dan beta 2. Ini teori, diapalin aja. 58 juga teori. Kalau ini ya udah dibahas, pokoknya kalau yang delesikat G doang itu jawabannya INH. Nah, kalau misalkan yang apa namanya rifampicin itu tuh mutasi dari RNA. Kalau yang streptomycin mutasi 16S rRNA double R. Kalau yang pirazinamid dia yang ini apa pirazinamid sama etambutol itu yang nikotinamidase. Tapi biasanya yang paling sering keluar tuh yang KG sama ini apa yang yang ini nih rifampicin biasanya sering keluar tuh antara INH sama rifampicin seingatku ya. Terus 59 ini apalan mikrobio, pokoknya 2 spesimen, tempat berbeda, waktunya 10 menit, lebih dari 10 menit, terus selama 24 jam. Terus kalau nomor 60 ini aku nalar ya, nggak tahu benar apa enggak. Pertama, dia kan GCS-nya masih 15, berarti dia masih sadar full, nggak ada penurunan kesadaran atau penurunan dari fungsi organ tubuh sarafnya. Terus kalau dia masih 15, berarti nggak perlu di ICU kan. Biasanya orang kalau ICU kan ada penurunan kesadaran. Berarti B sama E dieliminasi. Tapi meskipun dia GCS 15, tekanan darahnya dia tuh cukup rendah, 80/60. Berarti kan perlu pemantauan kan. Makanya nggak bisa serta-merta dia dipulangin, cuman disuruh rawat jalan. Karena tekanan darah yang rendah tuh bisa anjlok dalam waktu yang cepat, bisa meningkat juga dalam waktu yang cepat. Makanya perlu dipantau dengan berkala, perlu di dalam jangkauan. Nah, makanya dia nggak mungkin dirawat jalan. Kalau aku, nalarku ya, A sama D salah, B sama E salah. Ya udah sisanya yang C. Makanya jawabanku sementara yang C. Kalau ini ya, ini jawaban SKD sih. Pokoknya kalau endokarditis tuh biasanya clue-nya tuh dia yang masalah pada gigi itu loh. Masalah, kalau nggak salah, nama bakterinya yang Streptococcus viridans. Nah, nggak salah ya. Nah, aku nggak salah itu Streptococcus viridans. Terus dia pokoknya nganuin di mulut. Jadi kayak misalnya mulutnya berlubang, kehigienisan mulutnya kurang baik, dan lain sebagainya. Ditambah orangnya ada katup jantung buatan. Jadi kalau orangnya udah pakai ring, pemasangan katup jantung buatan itu semakin rentan terkena si endokarditis ini. Makanya jawabannya yang C. Terus ini kalau ini MRI atau histo-PA ya? Ini kayaknya MRI deh. Kayaknya ya. Soalnya kalau kayaknya histo-PA. Soalnya histo-PA tuh kan histo-PA atau harusnya tuh dia biopsi, cuman ini kok nggak ada ya. Soalnya seingatku kalau dia ada benjolan-benjolan itu dia biopsi supaya dicek dari ininya. Tapi kan dia tanyanya adalah untuk menegakkan etiologi kan. Kalau etiologi kayaknya bisa histopaeasi. Jadi kayak dilihat secara mikroskopis dari kandungan yang ada di benjolannya itu. Ini sementara pemikiranku ya. Kalau MRI itu kita cuma bisa melihat kayak, oh ini benjolannya ada serat-seratnya, oh ini ada isinya apa kayak gitu. Tapi misalnya isinya cairan, nah cairannya tuh mengandung apa tuh nggak bisa di MRI, dia harus diuji secara lab mikroskopis. Makanya
karena dia untuk ngecek etiologi atau faktor penyebabnya bisa dikasih yang histo-PA. Kalau 63 ini kultur darah ya, ini pokoknya ada gambar kayak gini tuh mengarahnya ke kultur darah. Terus ini yang tadi, jadi kalau misalkan apa namanya golongan nitrat buat angina, anti angina ini kan relaksasi otot polos vaskuler. Nah, kalau angina kan nyeri dada. Nyeri dada itu kan berarti kontraksi pada otot dadanya kan. Nah, menanganinya harus direlaksasikan si otot itu. Cara pengobatannya itu tadi ada 3 obat. Pokoknya kalau nggak salah beta blocker, terus ada yang ini apa namanya isoberbin dinitrat, golongan yang nitrat. Nah, kenapa ini? Berarti kan pilihnya isoberbin dinitrat. Nah, kenapa ini onsetnya cepat? Kan yang tadi adalah onsetnya cepat. Kalau aku seiniku ya, senangkepku kalau nggak salah kayak sublingual. Soalnya kalau sublingual itu dia bisa langsung ke apa diserap sama pembuluh darah yang ada di bawah lidah supaya lebih cepat ke sistemiknya gitu loh, kayak tersebar ke seluruh tubuhnya tuh lebih cepat. Ini kalau nggak salah, tapi bener nggak anak farma Sandy? Tapi kalau salah, sorry ya, ini makanya masih tandain yang lambat. Ini kalau misalkan ada koreksi tak, ini dia tak koreksi tak kirim ulang lagi aja yang soal-soalnya ini. Sementara ini ya. Terus kalau 65 ini dihafalin aja, dia pasti jawabannya Staphylococcus aureus. 66 belum bisa dijawab karena pilihan jawabannya nggak lengkap. 67 ini sesuai tadi ya, kalau dia gold standard, pokoknya sebenarnya kalau gold standard si penyakit jantung itu lebih ke troponin I. Bisa juga CKMB, tapi lebih spesifik kalau ceknya tuh pakai troponin I. Terus ini adalah yang kerjanya otot jantung sama otot pelet. Jadi kan nggak spesifik di otot jantung aja. Itu ada namanya miosin. Kalau yang spesifik di otot jantung itu yang troponin I. Makanya troponin I menjadi gold standard adanya kerusakan pada jantung atau adanya penyakit pada kardiovaskuler. Terus kalau ini itu kaitannya sama kor pulmonal. Jadi kalau misalkan kor pulmonal itu krunya itu ada fitting edem sama ada asites. Jadi kalau ada pembengkakan pada kaki, ada peningkatan dari tekanan darah, ada pembengkakan pada kaki, terus ada peningkatan dari heparnya, itu biasanya mengarah ke kor pulmonal. Terus lanjut ke kalau kor pulmonal ini ya, Mas Tuno tambahan. Punya selain kalian ngapalin cluenya ini, kalau ada edem kaki, edem dan lain-lain sebagainya, itu pokoknya gagal jantung kanan. Kenapa? Jadi gagal jantung kanan kan berarti yang ini antara atrium dextra sama ventricle dextranya kan bermasalah. Anggap ini terblok nih. Nah, padahal ini, ruangan ini, atrium atau ventricle dextra ini adalah ruangan yang menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Kalau tempat penampungan aliran darah baliknya terblok, bermasalah, berarti kan aliran baliknya nggak bisa balik, nggak bisa masuk ke jantung. Alhasil apa? Dampaknya dia balik lagi ke tubuh. Nah, proses balik ke tubuhnya itu dia akan mengendap atau mengumpul di titik yang paling rendah, yaitu apa? Kaki. Makanya salah satu khasnya si gagal jantung kanan atau khasnya si kor pulmonal ini adalah edem pada tungkai. Kayak pitting edem, asites, gitu-gitu tuh nanti
khas buat cor pulmonal. Itu ya cara nalarnya. Oh, ininya terblok. Padahal ini itu untuk menampung cairan dari tubuh masuk ke jantung. Kalau ini terblok berarti cairan dari tubuh itu nggak bisa masuk ke jantung sehingga dia balik lagi ke tubuh. Nah, balik ke tubuhnya dia akan ngumpul di satu tempat yang mana lokasinya itu paling rendah, yaitu apa? Kaki. Kalau kita berdiri kan yang paling rendah kaki. Makanya kalau gagal jantung kanan yang paling sering dampak paling sering kelihatan itu punya adalah dia kakinya tuh bengkak. Nah, itu baru yang cor pulmonal. Nah, kalau ini pembesaran ventrikel kanan. Kalau ini ya gambaran radiologi. Ini sebenarnya dipahami sama diapalin juga ya. Kalau radiologi itu soalnya gambar, jadi jangan cuma ngapalin teorinya doang. Wait, wait. Ya, Mm-mm. bukan EB ya, soalnya ventrikel kanan. Iya, ya, Ya. sorry ya, ini tak ambil apa eh ini apa pembahasannya, wait, wait. Jam berapa sih? Satu ya, benar. Ini sekalian tak ambil ini ya, apa namanya, eh tak ambil ini gambaran radiologinya. Jadi ini sekalian bahas beberapa gambaran radiologi buat modul masalah kardiorespi. Jadi kardiorespi berarti kan ada respinya, ada kardionya. Yang pertama itu pembahasan tentang jantungnya. Bisa kalau jantung tuh cuman antara pembesaran atrium atau pembesaran ventrikel. Yang pertama itu ada namanya RAH atau right atrium hypertrophy. Kalau RAH itu punya dia akan kan pembesaran atrium kanan. Berarti kan yang sini nih yang membesar. Kalau ininya membesar, dia kan berarti akan mendesak si sisi yang nah enggak ini sorry. Kalau RAH Kalau RAH namanya dia kan right atrium hypertrophy. Ya udah, dia adalah pembesaran si atriumnya aja. Jadi atrium itu kan atrium kanan kan yang di sisi sini kan. Berarti ininya akan lebih mencembung, membesar. Jadi dia akan lebih ke lateral. Nah, terus kalau misalkan yang LAH masih atrium ya. LAH berarti kan yang atrium kiri. Kalau atrium yang kiri dia melebar, dia membesar, itu justru akan gambarnya itu akan memberikan gambaran adanya pendataran pinggang jantung. Normalnya jantung tuh kayak nekuk kayak gini loh. Gimana ya? Pokoknya dia tuh cekung gitu loh, nggak datar. Tapi kalau dia tadinya cekung, dia melebar, berarti kan dia akan semakin cekungannya nggak kelihatan. Dia justru akan semakin belendung dan dia akan datar justru pendataran pinggang jantungnya. Pinggang jantungnya yang tadinya cekung karena dia membesar sisi atrium kirinya justru dia akan mendatar karena tadi membesar pinggang jantungnya gitu. Terus beda sama yang ventricle. Kalau ventricle itu ada RVH sama LVH. Kalau RVH yang right ventricle hypertrophy, kalau right itu tuh inget-ingetnya kalau right itu tuh kan yang kanan sini kan, ventrikel kanan. Kalau kanannya ini membesar, dia akan semakin naik ke atas. Kalau kanan itu ke atas, laterokranial. Kalau yang LVH, LVH kan yang besar sini. Tapi kalau yang sini besar, dia desak yang kanan supaya semakin turun, makanya laterokaudal. Jadi kalau LVH, L itu kaudal ke bawah, tapi kalau RVH, R
itu kranial, laterokranial ke atas. Nah, tinggal di soalnya ini tadi dia bilangnya ke apa sih? RVH kan, RVH. Kalau RVH ini ya benar jawabannya yang ini ya laterokranial. Yang ada huruf R-nya itu kranial. Tapi kalau apa yang cuman kaudal, laterokaudal itu kan dia L kan. Jadi dia yang LVH gitu. Apalagi salah satu aja. Itu buat yang jantung. Nah, ini tambahan buat yang respi. Kalau yang respi ini dipahami dulu ya. Kalau misalkan kelainan respi itu ada dua. Ada radio opak sama radio lusen. Kalau opak itu yang putih apa yang hitam? Putih, putih. Oke. Normalnya jantungku lebih ke hitam apa ke putih? Paru-paru tuh dada tuh normalnya lebih ke hitam apa ke putih? Lebih banyak putihnya apa lebih banyak hitamnya? Hitam. Hitam. Paru-paru tuh kan kayak akan udara, kayak akan oksigen, dia warnanya hitam. Kalau putih berarti tandanya dia banyak, makin banyak udaranya pas makin sedikit udaranya. Dikit. Dikit. Oke, makanya kalau kelainan radio opak itu pasti adalah penyakit-penyakit pada respi yang mana dia penyebabnya adalah penurunan pada volume udaranya. Yang pertama ada namanya atelektasis, itu adalah penurunan volume udara di bagian paru-paru. Karena dia volumenya menurun, dia makin berkabut, makin putih. Udaranya kurang nih, dia makin putih. Normalnya paru-paru atau dada itu kan lebih kehitaman. Kalau dia sampai abu-abu, yang tadinya paru-paru dadanya itu kan isi banyak udara, dia sampai abu-abu, keputihan, itu berarti udaranya semakin berkurang. Nah, kalau misalkan dia yang pertama ini namanya atelektasis. Kalau atelektasis itu dia pasti ada gambaran kayak keputihan kayak gini, berkabut. Yang mana biasanya disertai sama deviasi trakea. Trakea itu deviasi trakea kan miringnya trakea kan apa eh, bentuk trakea itu nggak semestinya. Nah, yang mana? Yaitu yang ini nih apa kayak huruf C ini loh. Nah, itu trakeanya. Nah, normalnya trakea itu harusnya lurus kayak garis kayak gini doang, nggak boleh menggok ke kanan, nggak boleh menggok ke kiri. Tapi kalau ini ada gambaran hitam-hitam nekuk kayak huruf C, berarti kan ada deviasi trakea. Nah, deviasinya ke arah yang mana? Kalau dia ke arah yang putih, yang ke opak, berarti dia atelektasis. Tapi kalau dia deviasi trakeanya ke arah yang hitam, ini dia namanya yang baru namanya yang efusi pleura. Nih. Jadi sama-sama ada deviasi trakea, sama-sama kelainan opasitas, tapi tinggal dilihat deviasi trakeanya ke arah yang mana. Kalau dia ke arah yang hitam, ke arah opak, ke arah lusen, berarti dia yang efusi pleura. Jadi ini sebenarnya kayak gampang. Ini biasanya kalau dokternya tuh ngomongnya menarik mendorong, tapi kan agak bingung ya menarik mendorong. Ingat-ingatnya aja dia itu gesernya ke yang putih apa yang hitam. Kalau dia geser ada gambaran deviasi terakhir ke arah yang putih ke arah yang opak berarti dia atelektasis. Kalau dia yang gesernya ke arah yang hitam berarti dia yang efusi pleura gitu aja. Nih gesernya kan ke arah yang hitam melekuknya. Terus ada namanya pneumonia. Kalau pneumonia itu khasnya banget tuh pasti dia putih-putihnya itu menempati satu lobus utuh jadi kayak bentuk segitiga gitu loh. Kalau yang ini kan dia apa ya aur-auran gitu kan, maksudnya kayak asal berkabut aja, nggak hampir semua lapang parunya tuh berkabut kayak gitu. Nah, tapi kalau ini tuh enggak, dia kayak cuman menempati beberapa bagian lobus aja. Jadi kayak bentuk suatu bangunan, entah segitiga, entah nanti kayak gini kerut apa segitiga juga atau entah mendatar. Pokoknya dia menempati salah satu lobus di bagian paru-paru. Nah, namanya ini yang mana siapa putih menempati satu lobus itu namanya adalah air bronkogram. Jadi diingat-ingat, biasanya kalau seingatku pneumonia tuh nggak keluar dalam bentuk gambar, tapi dia keluar dalam bentuk deskripsi soal. Kalau pokoknya dia udah bilang air bronkogram, itu udah pasti jawabannya pneumonia. Atau kalau dia ada triasnya yang tadi demam, batuk,
sama sesak nafas itu juga udah pasti pneumonia gitu ya. Terus ada namanya TB. TB itu ada primer sama sekunder. Kalau yang primer itu pokoknya ada gambaran limfadenopati. Jadi ada pembesaran dari kelenjar limfanya. Kalau yang sekunder itu gambaran konsolidasi sama infiltrat. Kalau konsolidasi sama infiltrat tuh kayak gini, kayak bercak-bercak. Ini loh apa? Berawan. Ini biasanya lebih ke kavitasi kayak konsolidasi kayak gitu konsolidasi. Nah, biasanya yang paling khas banget kalau TB itu opaknya tuh di bagian bahu, di bagian apa? Kanan, bisa di kanan atas, bisa kiri atas, tapi pokoknya di bagian pojok-pojok atas ini. Nah, itu tuh yang gambaran dari TB, entah primer atau sekunder tuh bisa dua-duanya. Nah, kalau misalkan yang TB-nya udah nggak aktif, dia tuh kayak ini, bercaknya tuh kayak gumpal-gumpal ini loh. Nah, itu nama istilahnya itu kalsifikasi. Kalau kalsifikasi itu tanda bahwa orang tersebut tuh kena TB, tapi TB-nya tuh lagi fase inaktif, gitu. Itu yang radio opak. Terus ada namanya radiolucen. Kalau misalkan radiolucen itu berarti kan dia kehitaman. Kalau kehitaman berarti kalau tadi opak itu udaranya menurun, kalau kehitaman berarti udaranya meningkat. Apa aja penyakitnya kaitan sama udara, peningkatan udara di rongga torak. Yang pertama ada namanya emfisema. Pokoknya kalau emfisema tuh dia kayak lebih hitam. Terus nanti dia ada apa pendataran dari diafragma. Normalnya harusnya diafragma tuh gini apa mencembung ya kan. Tapi kalau dia ini posisinya dia datar, berarti dia arahnya ke emfisema. Terus selanjutnya ada pneumotorak. Kalau pneumotorak itu pokoknya dia ada gambar-gambar sensor dia normal paru-paru kan ada sensor hitam tapi dia kayak serabut-serabut pembuluh-darah kan yang keputihan kayak ini. Tapi bukan lain-lainan ya. Dia tuh kayak gambar-gambar serabnya. Tapi ketika dia serab darahnya kondisi hitam-hitam berarti tandanya dari si pneumotorak itu apa itu dia yang ada pembuluh darahnya. Yang kiri kan ada nih gak garis-garis putih yang hitam banget. Nah, berarti lusen apa keluar tanda dari pneumotorak. Terus dari refleksasi. Kalau refleksasi itu pokoknya ada gambaran honeycomb apa yang jika kayak dia gambaran dari sarang buah dari manusia kan. Jadi dia kayak rongga terus dia bisa di daerah sel dari rongga toraknya. Yang lainnya dari terus lanjut kalau ini ada dari tungkai terus dia ini kan juga bilangan ada peningkatan kanan kena jari. Nah dari area ini yang mengarah ke gagal jantung itu tuh biasanya tandanya tuh yang ini peningkatan vena biliaris. Makanya apa namanya salah satu PFF jantung itu kan ada yang ukur dari tinggi vena biliaris di VV-nya buat cek ini tuh gagal jantungnya masih akut apa enggak. Terus 72 bisa BOP-nya 22 sampai sini soalnya kalau nggak ada selesai buat yang akhir yang mau dulu enggak. Adaan. Oke, kalau belum ada, ini aku ini aja ya, nanti aku kirimin satu-satu aja. Kalau belum ada, semoga ini bermanfaat ya. Semangat semuanya, semoga ujian ulangnya lancar, hasilnya bisa lebih bagus dari yang kemarin, bisa lulus modulnya juga. Semangat semuanya. Tutup ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.